Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Warahmatul Akmal, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Usuluddin dengan prodi Akidah dan Filsafat Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan atau menguraikan secara singkat Al-Madinah Al-Fadilah karangan Al-Farabi. Farabi adalah seorang komentator filsafat Yunani di ulung dunia Islam, dan kontribusinya terletak juga di berbagai bidang seperti matematika, filosofi, pengobatan, bahkan musik. Beliau ini juga dikenal dengan nama Abu Nasil Al-Farabi. Al-Farabi lahir di Shymkent, Kazakhstan pada tahun 870 Masehi. Dalam filsafat tata negara, Al-Farabi memulai pengkajiannya dari tentang asal mula tumbuhnya suatu negara. Asal mula tumbuhnya suatu negara yaitu tujuan negara, negara yang utama, dan kriteria pemimpin negara. Seperti halnya Plato, Aristoteles, dan Ibnu Abi Rabi. Al-Farabi berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat, yang mana saling membutuhkan antara satu sama yang lainnya. Sebab manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Menurutnya, tujuan negara itu sama dengan tujuan bermasyarakat, yaitu tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup. Tujuan negara juga untuk menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kebahagiaan kepada manusia, baik materi maupun spiritual, tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat. Adapun pemikiran Al-Farabi tentang negara banyak dipengaruhi oleh konsep Plato yang menyamakan negara dengan tubuh manusia. Ada kepala, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya yang memiliki fungsi-fungsi tertentu dan saling menopang antara satu dengan yang lainnya. Menurutnya, yang paling penting dalam tubuh manusia adalah otak, di mana segala perbuatan manusia dikendalikan. Demikian juga dalam sebuah negara. Al-Farabi memandang negara sebagai suatu organisasi yang di dalamnya terdiri dari beberapa unsur, yang satu sama yang lainnya saling terkait dan menopang. Negara yang utama atau Madinah Al-Fadilah ibarat tubuh manusia yang utuh dan sehat. Semua anggota badannya saling bekerja sama sesuai dengan kemampuannya. Masing-masing yang terkoordinasi dengan rapi demi kesempurnaan tubuh itu. Tubuh manusia memiliki sejumlah organ yang fungsinya tidak sama. Dan dari organ yang banyak tersebut, terdapat satu organ yang paling penting dan berbagai organ lain yang memiliki tingkat kepentingannya yang berbeda. Organ ini bekerja sesuai dengan kodratnya masing-masing, sehingga tidak boleh bagi suatu organ mengerjakan tugas yang difungsikan oleh organ yang lain, karena hal ini menyebabkan ketidakteraturan fungsi yang terdapat mengakibatkan kerusakan. Jenis negara yang tidak baik dan syarat untuk kepemimpinan suatu negara, Al-Farabi mengatakan dalam konsep filsafat tata negara miliknya,
yang menyatakan bahwa negara yang tidak baik itu ada beberapa macam. Yang pertama ialah negeri darurat. Negeri darurat ialah negeri yang penduduknya hanya memperoleh makan, minum, pakaian serta tempat tinggal saja. Yang kedua yaitu negeri kapitalis. Negeri yang penduduknya hanya mementingkan kekayaan dan harta benda. Yang ketiga yaitu negeri gila hormat, yaitu negeri yang penduduknya hanya mementingkan kehormatan saja. Yang keempat yaitu negeri hawa nafsu, yaitu negeri yang penduduknya hanya mementingkan kekejian dan hidup glamor. Dan yang kelima adalah negeri anarkis, yaitu negeri yang setiap penduduknya ingin bertindak semaunya. Adapun pemikiran Al-Farabi tentang tata negara tersebut terkesan ideal sebagaimana halnya konsepsi tata negara yang ditawarkan oleh Plato. Al-Farabi tidak pernah memangku kejabatan pemerintahan. Ia lebih senang pergi menyendiri sehingga ia tidak mempunyai peluang untuk belajar dan pengalaman dalam pengelolaan negara. Kemungkinan lain yang melatar belakangi pemikiran Al-Farabi adalah situasi pada waktunya itu. Kekuasaan Abbasiyah diguncang di berbagai gejolak. Dalam urusan kepala negara, Al-Farabi menganggap kepala negara adalah unsur yang harus didahulukan, kemudian rakyat yang harus diperintahkannya. Alasan adalah sebuah analogi bahwa jantung adalah sebuah organ yang menjadi sebab kekuatan bagi organ-organ yang lainnya. Maka dari itu, kalau ada organ yang tidak bekerja dengan baik ataupun rusak, jantung memiliki peran untuk menghilangkan kerusakan itu. Jantung juga berperan kembali fungsi organ-organ tubuh yang telah rusak. Demikian juga seorang pemimpin negara. Ia memiliki peran sentral untuk membentuk wewenang, tugas dan kewajibannya. Jika ada masalah dalam sebuah negara, seorang pemimpin harus menyelesaikan masalah tersebut dan mengembalikan stabilitas negara. Maka dari itu, seseorang pemimpin yang diibaratkan organ yang paling utama dalam suatu tubuh harus memiliki keunggulan yang dibandingkan organ yang lainnya. Dalam suatu negara, pemimpin harus memiliki keunggulan dalam bidang intelektual maupun moralnya. Untuk menjadi yang terunggul, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin. Al-Farabi telah mencantumkan dalam kitabnya, yaitu Mabadi Ara'ah Al-Madinah Al-Fadilah, tentang kualitas-kualitas yang harus dipenuhi pemimpin dalam mengatur negara. Di antaranya adalah kecerdasan, ingatan yang baik, pikiran yang tajam, cinta pengetahuan, sikap moderat dalam hal makanan, minuman dan seks, cinta kejujuran, murah hati, kesederhanaan, cinta keadilan, ketegaran dan keberanian, sehat jasmani dan serta kefasihan bicara. Demikianlah penjelasan singkat tentang Al-Madinah Al-Fadilah karangan Al-Farabi. Mohon maaf atas kekurangan dalam menyampaikan atau menjelaskan tentang Al-Madinah Al-Fadilah ini. Saya mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.